Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairutunisa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran dan beberapa tokohnya. Sejarah matematika dalam pembelajaran. Salah satu kompetensi guru adalah memahami sejarah matematika, karena peran sejarah matematika baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pembelajaran matematika. Fauvel menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua, antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga, skill atau keterampilan, seperti keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Beberapa tokoh matematika. Yang pertama, Pitagoras. Pitagoras mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pitagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pitagoras antara lain teorema Pitagoras dan konversinya. Yang kedua, Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Karyanya yang terkenal adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat beserta aksioma. Geometri Euclidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. Buku ini amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan urutan teori yang dinyatakan dan dibuktikan. Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatik dalam matematika. Yang ketiga, Archimedes. Archimedes berasal dari Syracuse, Pulau Silia. Ia merupakan penemu hukum hidrostatis. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral. Yang keempat, Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain, India. Karyanya yang terpenting ialah Brahmasputasiddhanta. Ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Ia juga memberikan aturan aritmatika dalam untung atau bilangan positif dan hutang dalam bilangan negatif. Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat. Selanjutnya, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi lahir di Hiran, Khwarizm, Uzbekistan. Ia dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar Hisab Aljabar wal Muqabalah, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah hilang. Di dalam terjemahan karya Al-Khwarizmi terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat. Selanjutnya, Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan dari Italia. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan sistem bilangan Hindu Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Yang kedua, perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir. Yang ketiga, dalam Liber Quadratum, The Book of Square, Fibonacci memperkenalkan bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Yang keempat, menulis buku Praktisa Geometri pada tahun 1220. Yang kelima, Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Selanjutnya, Descartes. Karyanya yang terpenting terletak pada La Geometri yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan yang mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus dinamakan dengan koordinat kartesian atau Cartesius. Selanjutnya, Fermat. Pada tahun 1636 dimulai kontak antara Mersenne dengan Fermat. Fermat lalu menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat Galileo mengenai jatuh bebas. Juga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang.
Fermat lalu menulis Method for Determining Maxima and Minima and Tangents to Curved Lines. Pada tahun 1954, Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Kini Fermat dan Pascal dihormati sebagai pendiri teori probabilitas. Selanjutnya Pascal. Pada tahun 1640, Pascal menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Essay on Conic Section. Ia juga membuat kalkulator digital pertama yang disebut Pascaline untuk membantu pekerjaan ayahnya. Pada tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut, The Generation of Conic Section. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, tetapi tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting. Selanjutnya Isaac Newton. Pada tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku The Methodus Seriorum et Fluxionum, diterbitkan tahun 1736. Namun di akhir hidupnya ia berkonfrontasi dengan Leibniz mengenai siapa yang menemukan kalkulus. Selanjutnya Gauss. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Ia masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Bode, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Sejak tahun 1820, Gauss juga telah tertarik dengan eksistensi geometri non-Euclidean, namun tidak mempublikasikannya. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan Disquisitiones Generales Circa Superficies Curva pada tahun 1828. Selanjutnya George Cantor. Ia terkenal sebagai penemu teori himpunan. Pada tahun 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen pada tahun 1870. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.